Akhirnya apa ke passionmu? Rumahnya kok kerja, aku menari, aku main bola. Oh, menari juga? Menari dulu. Coba tunjukkan dia. Menari. Lebih begini ya. Tunggu tampil kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI Kendari, ketemu lagi di podcast RRI Kendari barengan sama aku Adriana Yayan. Wah, ini tuh perdana banget ya saya nongol di podcast RRI Kendari. Tepuk tangan dong. Iya, biasanya saya tuh suka ngintip di balik layar ya. Akhirnya nongol juga. Ini semua tuh berkat paksaan dari Bang Madin dan Linsa. Soalnya kalau nggak dipaksa bakalan dimarahin gitu. Nah, hari ini Sobat RRI Kendari kita kedatangan dua tamu kece lagi bahas dunia perkopian. Kalau ngomongin soal kopi itu yang terlintas di pikiran tuh ada dua influencer. Wah, asik banget. Ada Kak Abul dan Kak Ater. Hai. Halo. Aduh, saya salsak ya sama outfitnya Kak Ater, Kak Abul ya. Kenapa outfitnya? Sangat-sangat timnas Indonesia gitu. Biasa kalau memang di Jaksel itu anak-anak kan anak-anak skena. Dari selatan. Dari selatan. Tapi ngomong-ngomong kabarnya baik ya hari Baik, ini ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ngomongin soal dunia perkopian ya. Kita tahu nih Kak Abul dan Kak Ater itu sama-sama punya coffee shop ya, Sobat RRI. Tapi punya dua konsep yang berbeda juga. Mau tahu dulu nih konsepnya itu kira-kira kayak gimana? Langsung dari Siapa dulu nih? Coba sweet dulu deh kalau gitu. Oke. Oh, tunggu. Apa ini? Cut Jepang nggak? Sama cut Jepang. Terus masa dan Jepang. Ini saja. Oke, Oh, 1, bisa, 2, bisa. 3. Nah, Duluan. Siapa? Yang mengalah. Oh, yang kalah. Yang kalah. Kira yang menang duluan. oke, Kak Abul, ya. Kalau konsep coffee shop, Awalnya kenapa kepikiran buat coffee shop yang kayak jadi gitu? disclaim dulu tuh bahwa saya belum punya coffee shop, tapi soon. Saya masih pengelola. Oh gitu. Masih pengelola coffee shop, salah satu coffee shop yang ada di Kota Kendari. Oke. Dan itu konsepnya industrial. Dan itu sudah banyak menjamur di beberapa kota. Jadi konsepnya coffee shop, betul-betul coffee shop. Coffee shop, oke. Oh ya, oke, Jual baiklah. kopi dan cake. Itu buat sendiri kopinya? Kopinya buat sendiri. Buat sendiri, dipetik sendiri biji kopinya. Kebetulan kita punya ada karena kita menjual beans juga, jadi Oke. kita ada petani juga. Jadi bekerja sama petani untuk Oke. Ini serius atau bercanda nih? Serius kan? Karena kalau kita mau beli, soalnya mahal sekarang kopi. Jadi kita harus ada guide petani untuk. Karena kita kan ada roaster sendiri juga. Oke. Gitu. Serius ini? Serius, kita ada roaster sendiri ya. Oke. Oh, keren juga ya, jauh juga ya mainnya ya. Iya lah, keren lah. Asik. Kalau Kak Abul sendiri konsep coffee shop kayak gimana nih Kak? Kalau untuk konsep saya ini kan bikin kopi itu membangun dari 2020. Saya membangun itu kopi 2020 itu konsep karena memang hobi saya itu suka nongkrong, terus juga memang saya suka kopi. Timbullah saya buat kopi sekiranya kopi lapak, kedai lapak begitu, kedai lapak, tapi menemukan rasa kopi juga yang jualan. Terus juga biasa juga saya juga mengadakan event-event nobar kayak bola kan semacam kayak timnas. Saya sering juga adakan mau nobar timnas, mau nobar mungkin game-game yang RRQ kayak gitu kan, Mobile Legend. Kadang juga saya buat juga nobar event-event itu kayak ini One Piece, ada itu ya. Oh banyak ya? Banyak. Itu kenapa bisa kepikiran buat ide kayak gitu? Karena memang salah satu juga ide-ide saya itu kepikiran karena banyak yang peminatnya Kak. Pertama itu nobar, terutama itu nobar. Tidak semua orang bisa buat nobar. Karena ya disitulah saya punya keahlian di situ, saya cara tarik
daya untuk pembeli. Oh, iya sih. Dan memang setiap nobar itu banyak orang yang datang. Banyak lah di situ. Kebanyakan anak-anak muda atau Anak muda terus dengan umur-umur 30-an 40-an lah. Oh, oke. Nah, kalau di tempatnya Kak Atar sendiri itu sering adain nobar juga nggak? Tidak. Oh, tidak. Iya, tidak. Karena ownernya tidak mau tuh. Oh, gitu. Betul. Karena saya bilang, Kak, Kater kenapa tidak bikin nobar di Indis? Kan di sini bilang, saya sebut namanya Indis, apa jadi? Nggak apa-apa. Bilang ini, kenapa tidak bikin nobar? Saya bilang kalau mau nobar di Abul saja, di Reddit saja. Jadi karena kayak menurutku kayak ada sendiri segmennya begitu ya. Kalau aku mau nobar ya ke Reddit saja kayak gitu. Oke. Berarti saling ini ya, saling mendukung saling gitu mendukung. lah ya. Aduh, cocok deh. Alright. Tapi kenapa sih kakak-kakak ini suka sama kopi? Kopi. Kenapa? Coba. Kalau diceritakan itu kalau kayak tagline-nya ini sepanjang ceritanya. Oh, oke. Jadi kalau saya suka kopi sebenarnya tujuanku berkecimpung di dunia industri kopi ini karena ingin ikut kompetisi barista. Ingin ikut kompetisi kopi. Awalnya itu. Sudah ikut. Sudah ikut. Menang. Jadi sekarang lagi ikut lagi. Kemarin menang. Kemarin enggak. Tapi salah satu alasannya untuk berkecimpung di industri kopi karena ingin ikut kompetisi, Kak. Kompetisi barista. Kompetisi barista kopi. Oh, emang tertarik sama dunia barista? Tidak. Oh, itu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena saya anaknya kompetitif sekali. Iya, betul. Sumpah Kak, saya suka sekali dengan yang namanya challenge apa tuh. Oke. Nah, jadi saya dulu bingung mau saya sebenarnya kalian kok apa ini? Karena saya dulu kan main futsal itu juga bikin tuh. Nggak tahu apa yang dibilang itu Kak, apa? Orang bilang apa namanya itu? Soft apa itu? Soft. Bukan soft skill. Bukan. Apa sih? Strong soft apa itu? Kalau kita di hobinya kita terus kita dibayar itu apa namanya? Kayak kesukaannya kita kerjakan. Passion. Itu berarti susah. passion itu beda. Susah aja bilang Passion. 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 Fashion show, Kak. Itu fashion show. Tahu. Bilang sebenarnya akhirnya apa ke passion? Rumahnya kok kerja, aku menari, aku main bola. Oh, menari juga? Menari dulu. Coba tunjukkan dia. Menari. Lebih begini ya. Coba sedikit saja. Coba Dikit aja Kak, dikit. Dulu bisa Kak. Itu mau tampil kayak gini. Ada begitu. Tidak. Saya benar-benar tradisional tuh. Oke. Tapi di bagian dulu Penabuh gitu lah ya. Ikut lah menari juga dulu. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, akhirnya teman ajak lah saya untuk kayak karena kau mau belajar kopi. Kalau kau mau, saya dulu tidak tahu kopi Kak. Saya tahu dalam pikiranku kopi itu adalah bubuk. Oke. Nah, setelah saya masuk kelas itu, kelas kopi itu ternyata kopi itu biji dan itu warna hijau, bukan warna hitam. Iya, Akhirnya saya bawa pulang itu, saya penasaran sama kopi ini sampai sekarang saya belajar tentang kopi sampai sekarang. Oke. Sekarang sudah bab berapa nih pelajaran kopinya? Sekarang sudah sampai di manajemen coffee shop. Wah, keren. Ya, Nah, tadi kan dari Kak Atar nih, kita mau dengar ceritanya Kak Abul juga. Kenapa bisa tertarik sama perkopian ini? Untuk perkopian ini, sebenarnya saya juga kayak Ater kan, saya belum tahu itu tentang kopi apa. Cuman kan pikiran saya itu mau bikin usaha. Saya kan pebisnis, dagang. Jadi mindsetnya awalnya tuh beda ya. Kalau Kak Ator dia karena pengen belajar jadi barista. Kalau Kak Abul, saya ini kan bisnis, dagang. Jadi bagaimana caraku membuat kopi itu rasanya enak, terus juga lancar, cair juga uang, kan dibayar kan begitu. Sangat realistis ya. Bisa dapat timnas, bisa jalan-jalan kan begitu. Artinya begini. Beda mindset. Tapi kalau gini, kalau buat kopi memang saya juga mungkin saya juga pernah belajar di salah satu di tempat saya itu di Makassar di Kopi Api. Nah itu di situ bahan apa semua di situ saya ambil. Karena sekolah saya di situ di Kopi Api itu belajar mulai dari espresso, tentang rasa, mengaduk. Nah disitulah saya belajar bawalah di suatu
Kedai. di kedai ke lapak saya meracik bikin dengan rasa yang apa yang saya pelajari di Sekolah di itu. sekolah, saya bawa ke Kendari sekolah sebenarnya. Saya kayak penerjemah. Saya sekolah di sana bawa ke Kendari, terus saya lakukan membuat rasa, baru saya terapkan. Oke, tapi kan yang namanya perjalanan itu tidak ada yang mulus ya. Betul. Tidak Ada ada. yang namanya tantangan. Ada, gitu kan. banyak. Nah, kalau tantangan dari Kak Abul sendiri, Tantangannya itu pertama anggaran. oke. Ya, modal. Lagi serius. Modal. Kalau fiksi nih, kalau tidak ada modal tidak bisa kita bikin usaha gitu. Betul. Itu intinya modal terus ya relasi. Pada saat itu udah banyak relasi. Udah. Sudah, alhamdulillah ya itu Alhamdulillah. ya. Ha-ha. Saya dari itu pertama uang, terus modal, terus relasi, terus belajar. Disitulah saya membuktikan bahwa saya terapkan rasa yang bagaimana saya menjual ini, produk-produk ini. Wih, Mereka rasa, cinta ini. bagaimana? Enak Bu. Apa kurangnya? Kurang tambah begitu. Gitu deh. Yo, Keren. Tapi itu makan berapa lama itu Kak sampai menciptakan rasa yang betul-betul Sempurna. Yes. sempurna. Saya menciptakan rasa itu sekitar 2 bulan. Saya pelajari. lumayan ya? Iya, sebelum saya terapkan itu rasa, saya belajar dulu sekolah, terus setelah mungkin rasa saya tes teman-teman, Cak, coba rasa ini. Gitu rasanya kan enak. Tidak terlalu kompleks, Pak. Ya, Terlalu kayak gitu. detail. Detail Terlalu gitu. detail tuh, Mas. Coba rasa ini. Oh iya, boleh. Kau bisa buat ini, Bul. Kau bisa sekarang jualan begini. Ah, disitulah juga dengan support teman juga mensupport saya buat usaha, saya lah lakukan bikin usaha nih. Oh, Begitu. memang basicnya udah pengusaha sih Usaha, ya. ya. Ah, Konsepnya nah, saya mau usaha ini. ya, kita mau dengar versinya Kak Atar Kalau juga. saya nih, tantangan apa dulu ini, Kak? Tantangan dalam Tantangan jadi barista atau tantangan untuk Perasaan. mengelola kopi Asalnya shop? perasaan, saudara. Susah kalau itu. jadi barista dulu, karena kan awalnya mau Ya. terjun di ini kan pengen jadi barista kan. betul. Jadi baristanya dulu deh. Oke, kalau tantangan jadi barista dulu yang saya hadapi itu adalah susahnya kita mengekspor kopi. Oke. Rasa. Karena dulu agak sulit kita dapatkan kopi yang enak begitu. Iya, betul. Harus kita pesan dulu lama begitu. Kalau sekarang kan sudah banyak nih roastery di Kendari ya. Karena dulu kan roastery di Kendari Belum hampir ada. nggak ada. Belum Tidak ada ada. lagi. Tidak ada sekali. Cuman yang jadi kita pesan dulu kopinya dari luar, jadi Ya. kita menunggu lama lagi. Terus yang ajar kita masih sedikit. Gitu. Jadi kayak cuma sharing saja, Kak. Kalau sekarang kan sudah banyak nih yang sekolah juga maksudnya dari luar. Dari luar, tuh, ya, betul. Tidak bisa ajar kita ke sini. Jadi tantangannya cuma itu saja dulu. Dari Kalau kopinya barista sendiri. ya, kayak susah untuk kita edukasi orang. Kalau minum kopi yang baik itu seperti ini kayak gitu. Oh, cara minum kopi beda-beda juga ya? beda. Kak. Oke. Beda. Ada yang duduk yang lipat kakinya, Sambil- ada yang merokok ada santai-santai yang kan duduk di gitu. jembatan, Ada duduk, Sambil lompat, senja. sampai Tidak, lompat. tidak lompat. Jangan, itu terlalu bahaya, Pak. Maksudnya di jembatan jadi ada sambil senja Ya, gitu. oh berarti lagunya manggu lagi potensi. Ya, Aduh, itu dia lagi. Kalau tantangan untuk mengolah coffee shop, tantangannya banyak tentunya karena semakin banyak coffee shop di Kendari, Ya. semakin besar juga tantangannya kita sebagai pengolah, Pak. Jadi tantangan sebagai pengolah coffee shop itu adalah, Kak, sebenarnya semakin banyaknya coffee shop, semakin banyak saingan. Oke. Jadi kita semakin terpacu untuk membuat inovasi-inovasi baru, apalagi yang lagi tren, apalagi kayak begitulah paling Oh, iya sih ya. Karena sekarang kan sudah banyak tuh coffee shop betul, di Kendari sudah ya. menjamur lah. Dan Menjamur, itu menjamur. sebenarnya plus minus juga. Bagusnya adalah karena semakin terbentuknya pasar kopi yang ada di Kota Kendari Nah, ya. itu bagi pecinta kopi. Bagi pencinta ya. kopi. Kalau pengelolanya Kalau pengelola harus sebenarnya- pikir keras juga nih. Sebenarnya ya itu plusnya bagus. Semakin banyak yang suka kopi dan semakin pasti konsumen juga semakin banyak. Iya. Semakin bertambah kan, semakin banyak coffee shop. Tapi itu apa inovasinya itu yang kita bingungkan. Kita kalau paling mentok itu adalah renovasi. Renovasi betul. Iya, karena sekarang kan orang tuh kalau ngopi kan harus lihat tempatnya Iya. dulu, Iya. gitu kan. Apalagi sekarang kan zaman-zaman anak-anak muda yang kebanyakan cari itu bukan soal rasa, Betul. Itu. soal Instagramable. Artinya Oh, dia tuh iya. lokasinya, vibes-nya bagaimana, kita bisa selfie, foto, Betul. live TikTok kan begitu banyak. Tapi iya, anak Gen Z sekarang tuh kalau misalnya mau jalan-jalan nggak dapat foto bagus itu sama saja Rugi. sama buang-buang uang. Buang-buang. Buang-buang. Betul itu dia. Iya.
Tapi kalau dibalik lagi pecinta kopi nih dari Kak Abul dan juga Ya. Kak Atar, kalau kopi itu menurutnya Kakak tuh soal rasanya, suasananya, atau soal filosofinya gitu? Kalau kopi itu saya dari rasanya, karena menurutku percuma vibes-nya bagus kalau kopinya tidak enak. Bagaimana cara kita menikmati kopi yang enak begitu? Kalau biar vibes-nya bagus terus kopinya kita tidak enak, itu minum air putih. Betul. Kita minum air putih ya itu. Iya Pak, intinya itu kan tujuannya kita minum kopi ya, jadi kita harus cari kopi yang enak. Enak betul. Iya sih, yang enak. Kita cari yang kopi yang rasanya enak, terus juga enak kita berpikir untuk ke depan apa yang kita mau bikin untuk kopi shop ke depannya bagaimana. Wah, jiwa pengusahanya keluar ya. Dia minum kopi untuk cari inspirasi. Inspirasi, betul. Tapi melihat fenomena sekarang tuh banyak banget tuh anak Gen Z sekarang katanya tuh kalau makan nasi itu sunnah, minum kopi itu wajib. Wajib, betul, itu dia. Itu gimana melihat fenomena kayak gitu tuh? Terutama di Bagus sih, tempat-tempat sebagai ini owner tuh dan Iya. pengelola bagus sih itu tingkatkan. Karena kita semakin enak supaya juga, bisa masuk cuan begitu. Ayo, kan biasa ada caption anak-anak. Iya. Ayo deh nongkrong di kopi shop. Kopi shop. Baru pilihan menunya bukan kopi, Bukan kopi, matcha, coklat, teh, astaga. itu Katanya kopi shop. kopi shop. tapi kenapa ada macanya? Kenapa ada Macanya. coklatnya gitu kan? Gitu. Tapi di tempatnya Kabul dan Kak Atar itu banyak yang pesan kopi atau non kopi nih? Kalau saya hampir seimbang. Saya Oke. kalau Tapi untuk basic kopi susu, Iya. bukan benar-benar kopi. Jadi kalau kita bahas kopi sama es kopi susu beda. beda betul. Oke. Itu kan ditambah susu kan? Yes. Karena kalau kopi Kalau kopi, Iya, betul sih, kopi kalau susu susu. yang panas, es kopi yang ada taruhnya es, Ya, jadi itu yang betul. berbentukan entah Kecuali- dengan nilai harga sekian sehingga dengan ini. Betul. Betul. Karena kalau kita mau bahas tentang edukasi kopinya, nggak bisa juga kan. Tapi kan Gen Z ini kan dorang tidak paham soal minum kopi yang Kopi baik tuh. baik betul. Dorang kan ya mungkin secara tidak langsung hanya ikut-ikutan lah. Ya, Diajak istilahnya. nongkrong terus FOMO lah ya. Ya, FOMO. bisa dikatakan begitulah, toh. Begitu. Tapi nggak apa-apa karena itu kan seleranya itu gitu. Nggak bisa kita paksakan orang untuk Betul. minum kopi ini lebih bagus, nggak bisa karena mereka kan customer, jadi terserah mereka. Kita kan cuma bisa menyajikan kopi yang enak saja begitu. Sesuai pesanan, Sesuai pesanan, gitu. betul. Kalau di tempatnya Kak Abul gimana? Kalau saya balance Kak, ada yang Oke. biasa kopi, ada yang non kopi. Itu yang kebanyakan itu non kopi itu saya itu kebanyakan kayak brown sugar regal yang paling banyak itu. Yang paling banyak. Brown sugar regal, ya itu dia. Oleh itu- Sellernya lah. Best seller gitu. Tapi melihat fenomena yang sekarang kan banyak anak Gen Z juga sering nongkrong di kafe-kafe gitu, mau minum kopi ala-ala, tapi ternyata yang dipesan itu adalah bukan kopi. kopi, ya. Nah, menurutnya Kak Abul dan Kak Atar sendiri, fenomena ini menghilangkan esensi estetika dari kopi itu sendiri atau kayak gimana? Kalau dari saya, untuk saya tidak jadi masalah. Mereka yang Oke. penting mereka datang di lapak, mereka pesan begitu. Membayar itu. Oh, oke. Kayaknya saya, oke. Kalau dari Kak Atar? Kalau saya Pebisnis kan. Oke sih, tidak akan menghilangkan apa keestetikan namanya yang coffee shop itu. Iya. Tapi menghilangkan jati diri kopi itu. Nah, Betul. betul maksudnya. Karena semakin banyak yang tidak teredukasi tentang kopi, ya pasti semakin banyak juga kita bikin menu-menu yang aneh-aneh itu. Iya, yang dikalibrasi terus kan, yang dikalibrasi. Terus istilahnya kayak dicampur-campur sirup lah, apalah atau Tapi ada menu yang sudah dibuat sama Kak Atar sendiri? ada Kak. Kalau saya nama menuku itu sini namanya aborsi, jujur. Aborsi. Kenapa Itu gitu? signaturku. Jadi aborsi itu namanya kenapa saya kasih nama aborsi karena itu terbuat dari nanas muda. betul. Dari nanas, bukan nanas muda sih, dari Bukan nanas. nanas. Oh, oke. Jadi itu minuman yang basicnya memang dia kayak koktail. Jadi konsepnya kalau di kompetisi kopi ada namanya good spirit. Jadi Good spirit, dia betul, pakai betul. alkohol lah. Ini bisa ganti pakai RTD namanya clarified dari buah nanas itu. Jadi Oh, oke, buah oke. nanas itu saya jadikan clarified. Itu diganti jadi
Yang seharusnya kan pakai alkohol, tapi bisa ganti pakai Diganti itu. biar bisa dinikmatin sama semua orang gitu kan. Itu dia. Ya, gitu. Wah, kalau Kak Abu ada inovasi baru nggak sih? Kalau saya kan begini Kak, tadi yang saya tanggapan itu tentang kopi. Terus itu orang yang nongkrong di kopi shop apa maupun di kedai itu tidak semua orang bisa menikmati kopi. Iya, heeh. Makanya dia bisa non kopi kan gitu. Selain yang biasa kayak Milo, Iya. matcha, coklat, red velvet itu kan banyak begitu. Yang ini selain non kopi orang cari rasa, bukan bilang bukan masalah kopi yang mau minum. Iya. Mereka nongkrong bukan bilang sekedar kopi. Kita nongkrong di kopi shop padahal pilihannya memang ini karena memang dia kan ada asam lambung. Iya, asam Gitu. lambung. Oke, tapi saya asam lambung tapi minum kopi juga. Tapi kalau ngomongin soal kopi, biasa kan ini ada punya favoritnya sendiri ya. Nggak usah soal pelanggan deh, dari Kak Abul dan Kak Atar sendiri. Itu favoritnya tuh kopi apa tuh yang paling sering dinikmati tiap hari? Kalau saya Kak paling banyak itu 2 item itu es kopi aren sama es kopi pandan. Oh, oke. Itu buat sendiri? Iya, buat Atau sendiri. ke coffee shopnya Kak Atar? Paling deseler itu Kak, jujur itu. Oke. Kan saya juga ini tempat saya kan ada 3. Oke. Pertama satu di kantor Berry Samudra Ratu Langit, kedua samping Star Cross, yang ketiga depan museum. Oh, banyak, Hotel 3, iya. banyak ya? Iya, Oh, oke. udah 3. Apa? Oh, enggak. Aduh, agak deep ya ini ya. Oke, lanjut dari Kak Kalau Atar. saya, kalau ditanya selera kopi, kalau saya lebih suka kopi yang tanpa gula sih, kayak americano atau V60. Oh, Betul. oke. Gitu Americano. Saya tidak pecinta americano sih. Americano minum langsung ada sakit dulu perut. Tapi kan makan nasi dulu, makan nasi Iya. dulu ya kan? Tergantung kakak, Tergantung Kalau- sih. Kalau kamu minum americano yang full arabica, saya bisa jamin tidak akan pernah ke lambung. Karena tingkat kafeinnya full arabica itu rendah sekali. Rendah, betul, dibandingkan betul. dengan Karena robusta. ya. Robusta dia agak tinggi kan. Udah tinggi, agak strong tuh. Oke. Tapi dari tempatnya Kak Atar dan juga Kak Abul sendiri ada nggak sih pelanggan tetap? Aku kan sering lihat tuh di iya, FYP TikTok ya kan, Iya. kalau ada pelanggan tetap itu datang sudah ditahu nih menunya apa. Oh, Jadi betul, pas betul. dari Betul. jauh kita Ada sudah itu. lihat, oh ini pasti ada pesan Ada. matcha ini, langsung Ada. diracikan Tapi memang. saya kayak biasa orang datang, udah berutang lagi nih, udah datang. Begini. Ada dibilang itu Kak, kan biasa kalau tempat saya kan, kalau untuk saya di usaha saya kan, saudara camidu dulu, Guys. catat mi dulu. Itu Catat mi dulu. pasti datang. Tidak. Yang itu kayaknya Kan biasa ada yang begini kan, biasa teman-teman biasa datang atau konsumenku datang biasa langsung, Bul, udah lihat, udah duduk, langsung saya buatkan. Pas datang langsung dibayar, nah nggak bisa dicamirin. Ada pesan tersirat. itu salah satu pelanggan tetapnya juga atau banyak? Banyak kan pelanggan tapi bukan yang masalah camido begitu, catat mido bukan. Ada memang beberapa sih, ada beberapa orang ya. sini dengan sana dia itu. cuman tidak enak kan saya sebut namanya. Bayu sama Madi. Oh, ketahuan ya. Habis ini langsung bayar tagihan gitu ya. Itu Oke, dia. kalau di tempatnya Kak Atar Kalau sendiri saya gimana? kalau customer loyal itu biasanya tuh mereka buka pintu langsung gini. Oh, itu. Gitu. Allahu Akbar. Ini. Oh, saya kira. Oke, sudah. Oke. Tahu. Kode. Oh, oke. Itu Wah, sudah langsung- hafal. Langsung duduk dia. Sudah hafal. Oh, Kan oke. biasa masuk tek. Gitu. Tapi Kayak absen ya, kayak Iya, absen. iya. Memang aneh kalau kita lihat tuh aneh, tapi kita tahu nih Iya. karena itu terus dia minum gitu. tapi ada nggak sih pernah kedatangan pelanggan yang unik-unik gitu? Banyak. Kalau itu jelas banyak. Banyak gitu. Banyak gitu Kak, Salah banyak. satunya tuh yang kayak gimana? Kalau saya yang paling aneh menurutku adalah di depan mukanya itu kan ada papan menu. Oke. Terus udah tanyakan ada kopi jahe. Shit. Kopi jahe. Kau kopi- Kalau tahu itu menu Kamu kopi jahe. Cara yang tidak ada, Pak. Kamu kopi jahe. Saya di depan saya ditanya apa? Ada ST? Saya bilang sebelah. Tapi sari laut. Sari laut kan ada ST-nya kan? Saya jual sini menu ada jelas ada daftar menu kopi, bukan kopi. Jelas itu tidak ada ST di situ.
Dia tanyakan ST, ada ST, itu sari laut tabe. Iya, paling kayak menu yang tidak ada di menu mereka tanyakan. Oh, oke. Sebenarnya bisa juga bikin kan, tapi kan ya kita kan Tidak enak jual, gitu. kan kita jual yang Logikanya sesuai. kan, logikanya kan sudah ada di situ daftar menu. Kamu lihat di situ di daftar menu, ada di situ daftar, itu tanya di Iya, situ. sudah ada harganya tuh. Kalau kau pilih yang lain, request yang lain, berarti saya tuliskan dulu HPP-nya tuh. Iya. Tunggu di, tuliskan dulu HPP-nya tuh. Kalau Bikin menu baru, Pak. itu kan saya kan biasa itu di ST. Terus juga ada juga orang yang suka bertanya tentang kopi, Kak, bisa apa dipakai? Bisa apa gitu dipakai kan biasa tanya. Bisa Kak Arabica tingginya kan gini kan 70, robustanya 30. Saya sudah sampaikan bilang ini saya pakai beans blend 50-50 workout. Jadi saya itu grinder saya kan cuma satu. Kalau andai kata mungkin grinder saya ada dua, mungkin bisa. Oke lah aku bertanya. Ini kan saya kedai bukan kopi shop. Iya, Gitu. iya. Balik. Wah, itu juga sih yang lucu-lucu ya. Kadang nanya, pernah nggak sih ada orang yang lucu kayak datang cuma numpang ke toilet doang? Ada sih. Ada Paling ya? Lagi ada. Ada, sering ya banyak. kayak gitu. Ya, soalnya saya juga sih. Datang ke coffee shop cuma numpang ke Kalau toilet. saya mereka mau minta bilang toilet, tapi minta maaf saya toiletku tidak ada. Oh, toilet terbuka ya gitu ya? Terbuka saya. Kalau toiletnya di Bredes dia ada di tiang listrik tulisannya WC umum. Ini saya umum ya, langsung telepon situ perbaikan. Tapi bagi para penikmat kopi nih ya kan, dari Kak Ator, Kak Abul, melihat orang-orang di Kendari sekarang memang sudah mulai banyak yang suka sama kopi gitu Sudah. kan. Banyak. Terus Kafein. tadi Kak Ator sendiri sudah singgung juga banyak orang yang belum tahu cara nikmatin kopi yang enak itu kayak bagaimana. Nah, itu yang cara nikmatin kopi yang enak itu kayak gimana memangnya Kak? Gimana ya? Kalau cara nikmati kopi yang enak, menurutku itu kan tergantung beda-beda orang. Oke. Beda-beda. Kalau versinya Kak Ator suasananya. sendiri? Kalau saya cukup pesan americano yang kopi yang menu yang saya paling suka minum, terus saya duduk, terus selesai cerita, terus cerita. Iya menurutku begitu Ji. Betul. Karena ada juga orang yang pesan kopi terus udah baca buku, tidak mau diganggu. Ada orang yang minum kopi terus udah kerja, tidak mau diganggu. Jadi semuanya punya versi masing-masing. Punya vibes-nya sendiri. Vibes-nya gitu. sendiri, betul. Saya lebih suka ngopi sambil cerita. Sambil cerita. Ya. Oke. Kalau Kak Abul? Kalau saya tentang ini saya pesankan bikinkan, terus dia minum, dia butuh tenang, relax karena dia kebanyakan sekarang juga kopi shop itu kebanyakan musik yang lebih keras daripada. Oh iya benar. itu. Saya biasa kan di lapak juga ada musik, cuman saya volumenya agak pelan, agak slow begitu biar mereka menikmati rasa dengan baik begitu. Ada memang orang yang menikmati kopi itu pengen vibes tenang. Kalau kopi kan tuh selalu identik dengan yang tenang, menjernihkan pikiran. Nah, tapi banyak orang yang datang ke coffee shop itu pada main kartu lah, ribut-ribut, teriak-teriak ya kan. Betul, fenomena yang terjadi itu kan sekarang. Sering terjadi itu, sering sekali terjadi. Itu Jadi ganggu sekarang- juga nggak sih dari ya. kakak-kakak ini? Jadi sebenarnya sekarang itu siklusnya budaya nongkrong coffee shop di sekarang itu menurutku sudah berubah sekali. Berubah, Dengan betul. Pertama kali saya minum kopi itu 2019. Dulu 2019 saya minum kopi itu menurutku orang nongkrong betul-betul nongkrong. Tidak ada yang main kartu. Nggak ada main Memang bahas kopi. Pokoknya tentang bahas kopi, tentang ke depan begitu. Pekerjaannya mereka. Tapi saya menurutku sekarang sudah berbeda nih. Oke. Kalau orang nongkrong memang kayak istilahnya kayak udah mau pesan itu nomor 2, yang penting nongkrong. Kalau saya menurut sekarang begitu. Makanya kenapa banyak rojali, rombongan jarang beli. Ya, Itu betul. dia. Singkatan betul, rojali. Main kartu, maksudnya ya tidak ada yang salah dengan itu sih sebenarnya. Karena selama itu udah masih it's okay sih main kartu, tapi kalau sudah ada lagi unsur negatifnya kan itu kan tidak baik juga tuh. Tapi pernah ada komplain nggak dari salah satu pelanggan karena apaan nih coffee shopnya ribut sekali, mau pindah deh ke tempat lain gitu? Kayaknya sekarang sudah tidak sudah Ada jadi ya? kebiasaan nih mereka. Kalau saya alhamdulillah tidak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada juga. Nggak ada, Kak. Tapi ya udah sih diasikin aja gitu Iya, kan. Karena diasikin. sudah begitu nih siklusnya tuh kan. Jadi nggak bisa juga kita mau
apa di larang tuh? Iya, betul. Nggak bisa. Kan ada juga kebetulan juga ada pelanggan saya biasa kalau dia menyendiri, dia pesan saya bawakan dia sendiri sambil main HP, Iya. lihat situsnya, saya temani cerita dulu ngobrol. gitu. Saya temani Dulu ngobrol, siklus begitu kita. ngobrol cerita, Ngobrol. kita tidak main HP, langsung simpang HP dia, simpang ngobrol cerita, kamu tinggal di mana, Betul. kuliah di mana, kerja di Kalau waktu mana. dulu waktu saya jadi barista juga mabul, begitu yang saya lakukan. Iya. Ada customer datang sendiri, saya temani. Temani, cerita. betul, iya cerita. Dulu gitu, udah saya jadi barista. Iya, dulu asik ya? Iya. Asik dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada nih, Nggak ada. karena menurutku semakin banyak mungkin konsumennya. Konsumen, toh. betul. Nah, jadi tidak ada waktu barista untuk bercengkrama sama customer. Kalau dulu ada. Kalau dulu kayak pecinta kopi tuh kayak bener-bener kayak Betul, satu betul. geng Iya, gitu iya, kan. Kayak duduk satu sambil geng. ngobrol, cerita. Walaupun tidak kenal, Iya. pokoknya cerita saja. Makanya kenapa ada beberapa coffee shop yang menyediakan meja sharing. Nah, kenapa itu biasa ada coffee shop yang mejanya Khusus. cuma meja sendiri terus nggak ada kursinya. Nah, biasanya itu meja sharing. Jadi Sharing. Iya buat sih. orang yang datang sendiri duduk di situ. Biasanya benar. gitu. Wah, tapi banyak juga orang-orang yang datang sendiri. Banyak. Banyak di tempatnya Kak Iya, Abdul juga. banyak. Oh, biasa kan orang tuh nggak mau datang sendiri tuh ya, karena malu-malu Malu, gitu. Biasa kan itu. bawa rombongan Rombongan, gitu ya. kan, tapi malu. Oke deh, kita mau main games katanya di apa tadi? Si paling nama Si Paling, gamesnya, si paling. namanya. Jadi nanti bakal ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya misalnya si paling jogging gitu, siapa gitu. Boleh. Kalau misalnya milih diri sendiri boleh, Boleh. kayak gini. Kalau misalnya Kak Abul Ya. lebih lihat ke atas si paling jogging, nah tunjuk aja. Nanti aku tanyain alasannya apa gitu milih jawaban itu ya. Oke, yang pertama si paling air putih. 1, 2, 3. Oh, katanya pecinta kopi, gimana sih? Justru itu Kak, semakin banyak Oke. kita minum kopi Semakin banyak minum konsumsi air kopi, putih. kafein harus berbanyak air putih Kak, biar Oke. pencernaan juga lebih Ya balance lancar. lah ya, Iya, seimbang lah ya balance. gitu ya. Oke, yang kedua si paling estetik. 1, 2, 3. Sanda sih. Masa? Iya sih. Sekarang kan udah jadi selebgram nih. Iya, tapi menurutku kalau minum kopi saja tanpa harus bisa minum mau dik. Saya juga sambil bagaimana itu kasihan. Tidak. Intinya saya tidak terlalu mendepankan Estetik. estetika kalau minum kopi ini. Oke. Kalau saya untuk estetik itu kan fashion saya Kak. Karena fashion saya kan ke model-model kayak apa nongkrong-nongkrong kayak Jaksel begitu Ya, anak-anak Jaksel. dilihat lah ya anak-anak skena banget Anak nih, skena anak-anak gitu. skena banget nih ya. Yoi, anak Coba skena. pamerin dulu dong outfitnya. Nice. Oke, lanjut. Si paling konten. 1, 2, 3. Oh. Saya apapun yang terjadi saat konten kan saya. Oke, kenapa suka konten? Karena menurutku Hobi, iya kesukaanku Kak. sukaan betul. Kenapa saya jadi sering lari? Sebenarnya mindsetku adalah bikin konten. Betul. Makanya kenapa saya semangat lari? Itulah Itu adalah tujuannya. tujuanku. Ya? Oke, Intinya tujuanku itu konten dulu baru lari. Oh. Makanya kenapa saya semangat sekarang olahraga karena mindsetku bikin konten. Bikin Betul. konten. Banyak yang nonton. Banyak. Alhamdulillah banyak Kak. Alhamdulillah. Baru Udah. ini 5 juta yang nonton. Wih, Berarti hobi sekedar hobi mencairkan dana. Itu dia. Bisnis lagi. Astaga, ya ampun, dana lagi. Kenapa Kak Abul tidak tertarik buat konten? Saya konten itu kecuali mungkin ya dapat ini apa? Apa ya? Dapat buat konten-konten itu kecuali menghasilkan Kak. Saya kalau bikin konten itu harus menghasilkan. Oke, harus menghasilkan. Menghasilkan. Ada pikiran mau buat konten lagi nggak? Saya kalau bikin konten itu paling konten-konten pribadi, fashion Pribadi, saya. ya. Konten-konten fashion saya itu kayak model-model skena. Kan dulu Kendari itu belum tahu anak-anak skena itu bagaimana. Padahal ini saya sudah lakukan pakaian-pakaian outfit yang begini ternyata sudah dilakukan juga ternyata di Jakarta begitu. Tempat nongkrongnya anak-anak skena gini. Oh, gini ternyata namanya skena. Iya. Yang gombrang-gombrang, Oke. yang baju oversize kayak gitu. Oh, kelihatan sih ya. Oke, lanjut. Si paling galau. Kan? Kenapa cuma ke atas doang nih? Sumpah Kak, saya tuh walaupun lagi senang nggak tahu kenapa ada kayak ingin saja galau gitu. Aduh, mood swing banget Jago ya. ya. Tuh. Nggak tahu kenapa itu galau loh. Sesuai sekali sumpah. Kayak menurutku galau adalah cara kita untuk
tetap memberikan perhatian. Mbak. Kalau saya enggak, kenapa saya tidak mau galau karena karena pekerjaan saya terhambat begitu. Mau pikirkan masalah galau nggak usah, karena saya kan pekerja keras. Jadi galau saya itu saya ganti jadi saya lawan begitu. Galau, saya lawan dia sebagai pekerja keras. Jangan saya galau. Coba ajar dulu ke Ator biar Jangan tidak saya galau karena Saya galau untuk konten. iya. Saya kira kan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau saya galau bikin konten gitu. Jadi dijadikan konten. Oh gitu. Jadi materi. Salah satunya yang soal apa nih galaunya nih? Kemarin ya soal badan kurus tuh, sudah berapa kali diet tetap kurus. Susah turun. Susah, tidak bisa turun. Itu yang nonton 12 juta kan. Wes. Alhamdulillah. Oke, next ya pertanyaannya. Si paling mikirin konsep. Satu, dua, tiga. Aduh, kenapa konsep itu penting menurut Kak Ator? Menurutku konsep itu adalah ide pertama sebelum kita mulai sesuatu begitu. Oh, iya. Itu dia. Dan harus ditulis. Tidak boleh dipikirkan. Oke. Jadi Harus kalau ide itu kan dicatat. konsep itu kan karena ide itu Kak. Ya, jadi biasanya itu kalau tiba-tiba muncul saya tulis. Walaupun itu sebelum terapkan itu konsep, intinya saya tulis aja dulu idenya. Oke. Supaya bisa mengingatkan lagi. Supaya nanti kalau misalnya kita buntu itu, kita buka kembali catatannya gitu. Kita iya lihat, sih, kayaknya benar. masuk akal ini. Gitu. Kalau Kak Abul, kenapa nggak milih diri sendiri juga? Saya belum bisa bukan tidak mau bikin konsep. Saya ada juga keinginan konsep, tapi saya utamakan dulu pekerja saya, Kak. Oh. Lebih dominkan saya kan pekerja saya kan. Oke. Ini daripada saya bikin konsep, saya konsep belum terlalu ini, Kak. Belum terlalu menjurus ke konsep ya. Saya lagi fokus ke kerja saya ini, Kak. Oh, oke. Kalau saya mikirkan konsep pekerjaan saya tiap pagi terhambat, Kak. Itu dia saya. Berarti emang nggak perlu banyak mikir ya, Iya, action nggak usah. aja gitu. Action saja. Oke, langsung action. Oke, kita lanjut. Si paling kopi lokal. 1, 2, kopi lokal. Lokal. Iya. Oh ya. 1, 2, 3. Tidak saya. Tidak. Tidak lo kopi lokal ya apa maksudnya? Nah, apa maksudnya nih Linsa? Kopi lokal itu Kak, apa itu, Soalnya Kak? saya juga dikasih nih, apa maksudnya nih si paling kopi lokal? Kopi yang dari daerah kopi asal. Asal dari Kendari. Asal dari Kendari. Sulawesi Tenggara. Oke. Wah, harus berbohong ini. Wah, saya suka sekali. Enak itu. Kopi itu yang enak. Berarti Sulawesi Tenggara mantap. Mantap. Sebenarnya kita ini Kak, alat kopi beansnya kita ini bukan dari Kendari saya. Kalau saya kan dari luar, dari Makassar. Jadi jujur saja Kak, kalau Kita jujur kopi untuk Sulawesi Tenggara, dia kan itu belum ada Arabica. Arabica dia belum. Robusta kebanyakan. Dan saya pencinta Arabica, jadi menurutku kopi Arabica. Ya, jadi kopi Sulawesi Tenggara bagus. Air Ada putih. kopi- Air putih. Sulawesi Tenggara itu namanya kalau nggak salah kopi tolaki kalau nggak salah. Iya, kopi Iya, tolaki. ada. Ada kopi tolaki Ya, tuh. yang sering Sering. dijual tuh. Itu saya pernah rasa dan yang itu sesuai dengan karakter Sulawesi Tenggara. Iya. Keras tuh, Keras, strong. kuat tuh baik tuh. Jadi mantap lah. kalau Oke. untuk Kopi. Oke. Kita lanjut, si paling minum kopi di mall. 1, 2, 3. Kita lagi. Oh, kenapa nggak minum kopi sendiri? Sering. Kalau Oke. untuk kopi kan, kalau ngopi-ngopi di mall itu menghilangkan suasana. Tiap hari saya mau ketemu orang di lapak. Istilahnya refreshing lah di tempat. Jangan di tempatku terus. Saya ke mall. Ada ide tuh. Saya biasa nongkrong oke. itu di mall itu biasa pesan memang kopi. Dengan butuh referensi, cari dulu apa pemikiran. Itu kalau di lapak paling kalau saya sering memang juga ngopi di lapak. Tiap hari itu lagi saya ketemu temanku, cerita lagi ngobrol, sebentar cerita, belakangan belok kiri, istilahnya ada lagi ya kata-kata yang lain. Ya, gitu. cari suasana baru gitu lah cari ya, suasana. cari inspirasi gitu Cari di luar. inspirasi. Oke, kita lanjut. Si paling suka pahit. Bisa. 1, Pahit. 2, 3. Oh, oke. Kenapa? Ter, Pahit dalam bentuk apa ya?
kopi. Dari kopinya dong. Masa hidup? Oh ya. Menurutku, Sabar kok begitu memang cinta saya. menurutku kopi itu tidak ada yang pahit. Oh, oke. Iya, Tapi menurutku. Karena kopi pahitnya itu, bukan. Kalau menurutku tuh pahit itu ada beberapa Beberapa jenis. Beberapa ini tingkatan. Nah, kalau pahitnya obat saya nggak suka, tapi kalau pahitnya kopi saya suka. oh yes, Betul. mantap kali. Oke, Kak Abul. Kalau saya buat untuk kopi itu yang pahit itu biar lebih kinerja kerja saya lebih kuat begitu, biar kuat begadang. Itu juga yang kasih doping saya. Kafein itu yang lebih kuat untuk Oke, begadang oke. untuk saat kerja. Oke, kita next ya. Soalnya udah di kode-kode nih dari balik layar harus closing. Iya. Si paling suka manis, 1, 2, 3. Loh, Oh nggak ada, karena ada. sukanya pahit ya. Pahit. Oke, si paling romantis, 1, 2, 3. romantis. Romantis kenapa? Malu saya. Saya lebih ke humoris aja sih. Oh nggak punya sisi romantis gitu ya? Punya sedikit. Cuma orang-orang yang Angkat tangan saja sebenarnya. Sumpah Kak, ini saya tidak pernah dilakukan romantis ke semua Ke seorang gitu. Apapun itu, walaupun dengan mamaku kok. Emang nggak bisa romantis orangnya? Saya nggak mengerti prinsip romantis itu. Oh ya udah, belajar dulu sama Iya, kayaknya Kak harus Abul. belajar dulu sama. Kalau saya romantis itu Kak, edukasi ke teman-teman, biasa cerita-cerita, biasa sama teman-teman, apalagi kalau masalah tentang hubungan begitu kan, biasa lebih saya utamakan. Kayak sama saya kayak keluarga saya, saya romantis sama keluarga saya, pergi duduk-duduk cerita. Oh, itu Ngobrol. romantis versinya Kak Abul ya? Oke, baik. Oke, sudah selesai gamesnya. Sebenarnya saya masih ingin bicara sih. Iya, tapi ya durasi lah ya. Usaha kok kita Oke cerita. deh, terakhir mau pesan dan kesannya diundang di podcast RRI Kendari. Pesan dan kesan. Iya. Apa? Pesan dan kesan tabe. Pesan dan kesan. Apa? Minuman, pesan apa kita mau pesan? Iya, perasaannya diundang deh Perasaan. dari Kak Atar dulu. Perasaannya, alhamdulillah senang sekali, sangat dejavu juga ya. Sudah lama sekali tidak begini, Sudah manggung. dan saya sangat senang diundang oleh RRI. Oke. Podcast RRI Kendari guys. Tepuk tangan dong. Terus kita udah buat nih. Oke, Kabul. Alhamdulillah juga saya juga banyak terima kasih kepada RRI Kendari yang podcast ini. Saya juga baru manggung lagi ke sini. Baru manggung. Pertama kali juga baru manggung. Saya senang dan bahagia. Oke, bahagia ya. Bahagia kan? Tepuk tangan dong. Udah simpel. Oke, terakhir bisa kasih tahu alamat coffee shopnya di mana nanti kalau anak-anak Kendari mau nongkrong gitu di tempatnya Kak Abul, tempatnya Kak Atar ada di mana? Nah, Oke, buat teman-teman warga Kendari, Sulawesi Tenggara, kalian kalau mau nongkrong atau lagi di Kendari sekarang, silakan nongkrong di Indis Coffee di Jalan Malik Raya. Di dekatnya, pokoknya Jalan Malik Raya, tulis saja Indis. Kalau rapat tidak ada Indis, kode DM saya @alternatif. Oke? oke. Kabul. Oke, buat teman-teman pencinta kopi atau yang suka nongkrong, saya itu bukan Senin sampai Jumat itu tiap pagi itu di Beri Samratulagit. Terus lokasi kedua untuk teman-teman yang suka bola atau nobar, Jalan Supo Yusuf, biasa di sampingnya Star Cross. Yang ketiga itu kalau sore sampai jam 2 malam itu biasa saya buka di depannya museum. Oke. Kendari, oke. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa anak-anak Kendari buat nongkrong ya di tempatnya Kak Abul. Yoi. Dan memang ya Sobat RRI, mau itu konsepnya kayak gimana ya, yang penting kopi itu punya vibes dan juga punya alasan buat ngumpul sama teman-teman. Betul. Oke Sobat RRI, akhir kebersamaan yang juga temenin kamu. Sampai jumpa di podcast RRI selanjutnya. Bye-bye. Bye. Oke.